Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, I Gusti Ngurah Suryantara. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang depresiasi atau penyusutan dengan jam jasa. Pada seri depresiasi video pertama saya membahas tentang garis lurus. Kali ini saya akan membahas tentang jam jasa. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Mari kita lihat tentang depresiasi dengan jam jasa. Metode jam jasa. Beban depresiasi dari tahun ke tahun dengan metode jam jasa tidak selalu sama karena tergantung dari pemakaian jam jasa untuk suatu periode akuntansi. Perhitungan depresiasi dengan metode jam jasa didasarkan pada anggapan bahwa aktiva, terutama mesin, akan cepat rusak jika dipakai full time daripada part time. Langkah untuk menghitung depresiasi metode jam jasa adalah berikut ini. Tentukan tarif per jam jasa. Distribusikan taksiran pemakaian jam jasa. Depresiasi periode bersangkutan dihitung dengan berdasarkan perkalian tarif per jam jasa dengan jumlah pemakaian jam jasa. Sehingga rumusnya adalah depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jam jasa. Mari kita lihat sebuah contoh. Pada studi kasus ini, sebuah aktiva, contoh mesin dengan harga perolehan, harga beli ditambah dengan biaya-biaya sebesar 100 juta dengan taksiran nilai sisa 20 juta. Dan diperkirakan akan dapat digunakan selama 20.000 jam jasa dalam jangka waktu 10 tahun. Distribusi 20.000 jam jasa adalah sebagai berikut. Tahun ke-1 digunakan selama 2.250 jam. Tahun kedua selama 2.200 jam. Tahun ketiga selama 2.190 jam. Tahun keempat 2.180 jam. Tahun kelima 2.175 jam. Tahun ke-6 2.150 jam. Tahun ke-7 2.000 jam. Tahun ke-8 1.755 jam. Tahun ke-9 1.600 jam. Dan tahun ke-10 1.500 jam. Nah, itu sebaran daripada jam yang ada di studi kasus kita kali ini. Mari kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Mari kita lihat secara konvensional. Depresiasi per tahun sama dengan 100 juta dikurang 20 juta dibagi 20.000 sama dengan 4.000. Maka tabel perhitungannya secara konvensional seperti pada gambar berikut. Nah, bila menggunakan MS Excel, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Maka bila menggunakan MS Excel, perhatikan pada gambar. Pada kolom E dan baris ketiga, harga perolehannya kita isi dengan 100 juta. Pada kolom ke E baris keempat, nilai sisa atau residu kita isi 20 juta. Pada kolom ke E baris kelima, taksiran jam jasa kita isi dengan 20.000. Maka depresiasi per jam jasa adalah 4.000. Maka hasil perhitungannya seperti pada tabel. Nah, ini bila menggunakan MS Excel. Bagaimana cara mengisi per kolom? Entah itu di debit depresiasi, kredit akumulasi depresiasi, total akumulasi depresiasi, dan nilai buku aktiva. Mari kita lihat pada contoh gambar berikut ini. Untuk mencari depresiasi per jam jasa di kolom ke E baris ke-6 dapat menggunakan rumus kolom ke E baris ketiga dikurang kolom ke E baris keempat dibagi kolom ke E baris kelima. Maka depresiasi per jam jasa dalam kasus ini adalah sebesar 4.000. Sedangkan untuk mencari depresiasi debit pada tahun
pertama dalam kasus ini sebesar 9 juta didapatkan dari rumus kolom ke C baris ke-10 dikali dengan format absolut kolom ke C baris ke-6, maka akan dapatkan hasilnya sebesar 9 juta. Untuk ke tahun berikutnya dapat dikopi ke bawah. Sedangkan untuk mencari kredit akumulasi depresiasinya pada tahun pertama, karena debit dan kreditnya sama, maka dapat digunakan rumus sama dengan D10 dalam kasus ini, yaitu kolom ke D baris ke-10. Untuk mencari total akumulasi depresiasi pada tahun pertama, dapat menggunakan rumus kolom ke F baris ke-9 ditambah dengan kolom ke E baris ke-10. Untuk tahun berikutnya bisa dikopi ke bawah. Sedangkan untuk mencari nilai buku aktiva pada awal tahun, yaitu sebesar 100 juta, diisi dengan kolom ke E baris ke-3. Sedangkan untuk mencari pada tahun ke-1 dapat digunakan rumus format absolut kolom ke G baris 9 dikurangi kolom F baris ke-10 dan silahkan copy ke bawah, maka akan dapat nilai depresiasi metode jam jasa, di mana setiap tahunnya akan cenderung mengalami penurunan, berbeda dengan metode garis lurus. Nah, untuk grafiknya dapat dilihat seperti tampilan berikut. Ini adalah grafik depresiasi metode jam jasa. Sedangkan pada proses menjurnalnya, pada tahun pertama didapatkan depresiasi di debit sebesar 9 juta, akumulasi depresiasi di kreditnya sebesar 9 juta pada akhir tahun pertama. Nah, pada tahun bersangkutan atau pada penutupan depresiasi untuk tahun pertamanya juga dilakukan akumulasinya atau ayat jurnal penyesuaiannya, di mana akumulasi depresiasi pada mesin sebesar 9 juta. Untuk tahun kedua, ketiga, keempat sampai ke tahun ke-10, nilai debit dan kreditnya adalah sesuai dengan periode tahun bersangkutan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian pembahasan saya kali ini tentang depresiasi dengan metode jam jasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Bagi para programmer dapat mengembangkan aplikasi depresiasi ini menggunakan program, sehingga user hanya memasukkan harga perolehan, nilai sisa, dan taksiran jam jasa. Semua nilai secara otomatis akan ditampilkan dengan program. Silakan bagi rekan-rekan yang bisa membuat program, bisa mencoba program, dan bila ini digabungkan dengan basis multimedia akan menjadi sebuah pembelajaran sangat menarik berbasis multimedia dengan berbagai efek animasi, video, suara, dan lain-lain, sehingga pembelajaran dalam era industri digital ini semua dapat digunakan berbasis multimedia, sehingga para audien atau pemirsa dapat mempelajari suatu materi dengan sangat menarik berbasis multimedia. Terima kasih saya ucapkan dari I Gusti Ngurah Suryantara. Sampai ketemu pada metode berikutnya.